Kisah nyata horor pesugihan warung mie goreng suara gaib menghantui. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Sinyo menjalani hidupnya sebagai pemilik warung makan sederhana. Dia seorang pria berusia 28 tahun dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi, tetapi tegap. Wajahnya yang tampak lelah menggambarkan perjuangan sehari-hari, dengan garis-garis halus di sekitar matanya akibat kurang tidur. Sinyo memiliki senyum ramah yang selalu menyambut pelanggan-pelanggannya, sebuah kehangatan yang membuat warungnya menjadi tempat favorit bagi pekerja di sekitarnya. Warung itu menyajikan berbagai hidangan sederhana, seperti nasi goreng, mie goreng, dan berbagai lauk yang selalu fresh. Namun, akhir-akhir ini, Sinyo merasakan ada yang tidak beres. Suasana di dalam warung yang biasanya ramai kini dipenuhi dengan keheningan yang mencekam. Suara keriuhan pelanggan yang biasa memenuhi ruangan seolah menghilang. Sinyo mulai merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dia sering melihat kursi-kursi yang kosong, seolah-olah pelanggan-pelanggan itu menghindari tempatnya. Setiap kali dia berusaha tersenyum dan menyapa, hanya ada tatapan kosong dari orang-orang yang lewat. Suatu sore, Sinyo berdiri di belakang meja kasir, memperhatikan secangkir kopi yang menguap di depannya. Dia mengenang momen-momen bahagia ketika warungnya dipenuhi tawa dan obrolan hangat. Namun, saat itu, dia justru mendengar suara aneh, seolah ada bisikan di telinganya. Sinyo menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hatinya berdegup kencang. Suara itu kembali, lebih jelas, dan kini terdengar seperti jeritan samar. Dia mengusap tengkuknya yang dingin, merasa merinding. Hari demi hari berlalu, dan ketidakpastian itu semakin menggigit. Dia mulai merasa tidak berdaya. Suatu malam, saat pulang ke rumah, Sinyo melihat bayangan gelap melintas di dekat pintu warungnya. Dia terhenti sejenak, matanya membelalak. Bayangan itu seolah menatapnya sebelum menghilang dalam kegelapan malam. Rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya, mengganggu tidur malamnya. Sinyo mulai bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan tempatnya? Atau mungkin, dengan dirinya sendiri. Kekhawatiran itu terus menggantung di kepalanya. Sinyo sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, teringat pada suara-suara aneh yang terus menghantuinya. Istrinya, Lina, yang awalnya perhatian, mulai merasa cemas. "Sinyo, kau tidak baik-baik saja," katanya, meraih tangan suaminya. "Kau terlihat kelelahan. Apa yang terjadi di warung?" Sinyo hanya bisa menggeleng, berusaha meyakinkan dirinya dan istrinya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kegelapan itu semakin mendekat. Satu malam, saat Sinyo terbaring di tempat tidurnya, dia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, dia membuka jendela untuk melihat. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara angin malam yang berdesir, menambah kesunyian yang mencekam. Namun, di balik rasa takut, ada satu pikiran yang mengganggu benaknya, apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Dalam keputusasaannya, Sinyo mulai mencari cara untuk mengembalikan keberuntungan yang hilang. Dia mendengar bisikan dari beberapa teman di warung yang berbicara tentang pesugihan. Cerita-cerita tentang orang-orang yang mendapatkan kekayaan secara instan dengan bantuan makhluk gaib mulai mengusik pikirannya. Meski tampak menakutkan, rasa penasaran dan harapan membuatnya tergerak. Mungkin inilah jalan keluarnya. Suatu malam, Sinyo duduk di meja makan, tatapannya kosong menatap piring yang tidak tersentuh. Lina, istrinya, menyajikan makanan dengan penuh perhatian, tetapi Sinyo tidak bisa merasakan apapun. "Sinyo, kau harus makan. Kau tidak bisa terus seperti ini," kata Lina dengan lembut. Sinyo hanya mengangguk, tetapi pikirannya melayang jauh. Apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan warung dan keluarganya? Keesokan harinya, saat membuka warung, Sinyo merasakan ada sesuatu yang berbeda. Hawa dingin menyelimuti ruangan, dan suara-suara aneh kembali mengisi udara. Dia merasa seolah ada yang mengawasinya. Dalam hatinya, Sinyo tahu bahwa dia harus mencari bantuan. Dengan tekad yang bulat,
dia mulai mencari dukun yang dikenal bisa membantu orang-orang terdesak. Dia ingat cerita-cerita tentang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota, seorang lelaki dengan kemampuan mistis yang bisa mengubah nasib seseorang. Dengan rasa cemas yang menyelimuti, Sinyo bertekad untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengancam hidupnya. Ia tahu bahwa keputusan ini bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga, tetapi harapan akan kebangkitan warungnya membuatnya melangkah maju. Dalam perjalanan menuju ke dukun, Sinyo tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia sedang memasuki dunia yang tidak dikenal, dunia yang penuh misteri dan potensi bahaya. Namun, dalam hatinya, ia percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kehidupan yang hilang. Setelah berhari-hari terjebak dalam kesulitan dan ketakutan, Sinyo akhirnya memberanikan diri untuk mencari dukun yang sering dibicarakan oleh teman-temannya. Dalam hati, ia merasakan campuran rasa cemas dan harapan. Ia tahu bahwa langkah ini bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga, tetapi ia terdesak untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menghantuinya. Pagi itu, Sinyo berangkat lebih awal. Ia mengenakan kaos kusam dan celana jeans yang sudah usang, tampak lebih kurus daripada sebelumnya. Ia berjalan menyusuri jalanan Jakarta yang padat, menghindari kerumunan dan suara bising kendaraan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menariknya ke bawah. Namun, tekad untuk menyelamatkan keluarganya membuatnya terus melangkah maju. Setelah menelusuri jalan-jalan sempit, akhirnya Sinyo tiba di sebuah gang yang gelap. Di ujung gang, ia melihat sebuah rumah tua yang tampak angker. Dindingnya berwarna kelabu dengan cat yang sudah mengelupas, dan jendela-jendela kecilnya tertutup rapat. Sinyo merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya saat ia mendekati rumah tersebut. Meskipun rasa takut menyergap, ia tahu ia harus masuk. Begitu menginjakkan kaki di teras, Sinyo merasakan aura yang berbeda. Suasana di sekitar rumah itu sunyi, tidak ada suara hewan atau angin yang berhembus. Dengan napas yang dalam, ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua membuka pintu. Wajahnya berkeriput, dengan mata yang tajam dan dalam, seolah bisa melihat ke dalam jiwa seseorang. Sinyo merasa seolah ia sedang ditelanjangi oleh tatapan itu. "Selamat datang, anak muda," kata dukun dengan suara berat. "Apa yang kau cari di sini?" Suara itu memancarkan wibawa dan ketenangan yang membuat Sinyo merasa sedikit lebih tenang, meskipun jantungnya masih berdegup kencang. Aku butuh bantuan," ujar Sinyo, suaranya bergetar. "Warungku mengalami kesulitan, dan aku mendengar bahwa kau bisa membantuku." Dukun itu mengangguk, mengisyaratkan Sinyo untuk masuk. Ruangan di dalam rumah itu gelap dan dipenuhi dengan berbagai benda aneh, botol-botol kecil berisi ramuan, dupa, dan patung-patung yang tidak dikenalnya. Bau dupa yang menyengat mengisi udara, dan Sinyo merasa seolah-olah berada di dunia lain, jauh dari kehidupan sehari-harinya. "Tempat ini adalah tempat di mana banyak rahasia disimpan," dukun berkata sambil berjalan menuju meja kayu yang dipenuhi dengan berbagai barang. "Kau ingin kekayaan, tetapi ada harga yang harus dibayar." Sinyo menelan ludah, merasakan ketegangan di dadanya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Dukun itu mengeluarkan sebuah buku tua dari rak. Halaman-halamannya kuno dan penuh dengan tulisan tangan yang sulit dibaca. "Kau harus melakukan ritual pesugihan," katanya. "Itu akan memberikanmu kekayaan, tetapi kau harus memberikan tumbal sebagai imbalannya." Sinyo merasa ngeri, tetapi rasa putus asa mengalahkan ketakutannya. "Tumbal, apa maksudmu?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. "Setiap ritual memiliki syarat. Dalam kasus ini, kau harus memberikan sesuatu yang berharga. Darahmu sendiri adalah salah satu cara yang paling kuat," jawab dukun dengan tenang. "Kau harus melukai dirimu sendiri dan memberikan darahmu sebagai tanda keseriusan." Sinyo merasa mual mendengar kata-kata itu. Ia membayangkan melukai dirinya sendiri, merasakan sakit yang harus ia hadapi. Namun, bayangan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya menguatkan tekadnya. "Baiklah, aku akan melakukannya," ia menjawab dengan suara bergetar,
meskipun hatinya berjuang melawan rasa takut. Dukun kemudian menjelaskan berbagai barang yang perlu disiapkan untuk ritual tersebut, pisau, dupa, dan makanan khas sebagai sesaji. Sinyo mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Dalam pikirannya, dukun itu menjelaskan bahwa ritual harus dilakukan pada malam hari, saat bulan purnama, agar energi gaib bisa mengalir dengan baik. Setelah mendapatkan semua informasi, Sinyo merasa seolah beban di pundaknya sedikit berkurang, tetapi rasa cemas tidak kunjung hilang. Ketika ia melangkah keluar dari rumah dukun, langkahnya terasa berat. Ia tahu bahwa ia akan memasuki dunia yang tidak dikenal, dan konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Dalam perjalanan pulang, Sinyo merenungkan semua yang telah ia pelajari. Suasana Jakarta yang ramai tampak berbeda di matanya. Suara kendaraan dan kerumunan orang sepertinya tidak lagi berarti, pikirannya dipenuhi dengan gambaran ritual yang harus ia lakukan. Ia merasa seolah-olah waktu berjalan lebih lambat, setiap detik menjadi momen yang penuh dengan ketegangan. Sesampainya di rumah, Sinyo merasa bingung. Lina sedang menunggu di ruang tamu, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Kau kemana saja? Kau terlihat pucat," kata Lina, meraih tangannya. Sinyo berusaha tersenyum, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. "Aku hanya pergi ke warung," jawabnya singkat. Malam itu, Sinyo tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang telah terjadi dan apa yang harus ia lakukan. Dalam bayang-bayang malam, suara-suara aneh mulai kembali menghantuinya, mengingatkannya akan keputusan yang harus ia buat. Ia merasa terjebak antara harapan dan ketakutan, antara keinginan untuk menyelamatkan keluarganya dan risiko yang harus ia ambil. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, Sinyo memutuskan bahwa ia akan melakukan ritual pesugihan. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya dan mengembalikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Dalam kegelapan malam, ia mencatat semua persiapan yang diperlukan, bertekad untuk melakukan ritual yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sinyo bangun lebih awal dari biasanya, meski mata masih berat dan tubuhnya terasa lelah. Ia berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya yang semakin pucat. Dengan napas dalam-dalam, dia mencoba mengumpulkan keberanian. Hari ini, ia akan melaksanakan ritual pesugihan yang telah dibicarakan dengan dukun. Ini adalah langkah terakhirnya untuk menyelamatkan warung dan keluarganya. Setelah sarapan sederhana, Sinyo merencanakan semua barang yang diperlukan untuk ritual. Ia tahu bahwa persiapan ini sangat penting untuk kelancaran ritual. Di dalam pikirannya, gambaran ritual terus berputar, dan setiap kali ia membayangkan melukai dirinya sendiri, rasa ngeri menyelinap ke dalam hatinya. Namun, harapan akan kekayaan dan masa depan yang lebih baik membakar semangatnya. Dengan berbekal daftar yang ia buat berdasarkan petunjuk dukun, Sinyo pergi ke pasar. Suasana pasar pagi itu ramai, tetapi Sinyo merasa seolah-olah berada di dunia lain. Ia berjalan melewati kerumunan dengan langkah cepat, berfokus pada tujuannya. Ia membeli semua yang diperlukan, pisau tajam, dupa, dan makanan khas seperti nasi tumpeng sebagai sesaji. Ketika ia melihat orang-orang berinteraksi dan tertawa, rasa sepi dan kesedihan kembali menghantui pikirannya. Sesampainya di rumah, Sinyo menyiapkan semua barang di ruang tamu. Dia menata dupa dan nasi tumpeng di atas meja kecil, menciptakan suasana yang sakral. Hatinya berdebar-debar saat melihat semua persiapan itu. Dia merasa seolah-olah berada di ambang jurang, siap untuk melompat ke dalam kegelapan yang tidak diketahui. Sinyo merasa gelisah, keraguan mulai menghantuinya, tetapi ia berusaha mengusirnya pergi. "Ini untuk keluargaku," katanya dalam hati. Malam pun tiba, dan Sinyo menunggu bulan purnama muncul. Jendela terbuka, dan angin malam yang dingin berhembus masuk. Dia merasa seperti ada yang mengawasinya, suara-suara bisikan menyelimutinya, mengingatkannya pada semua yang telah ia lakukan. Di luar, suara kendaraan dan kehidupan Jakarta yang ramai tampaknya semakin jauh, tertutup oleh nuansa mencekam yang mengelilinginya. Ketika bulan purnama muncul, Sinyo merasakan energi yang berbeda. Ia menyalakan dupa,
dan aroma wangi mulai memenuhi ruangan. Dengan hati yang berdebar, ia mengambil pisau tajam yang telah ia beli. Tangannya bergetar saat ia menatap pisau itu. Ini untuk keluargaku, ia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri. Dengan napas dalam-dalam, ia memutuskan untuk melanjutkan. Sinyo mengatur tempat duduknya di tengah ruangan. Dengan hati-hati, ia mengambil pisau dan mengiris permukaan kulitnya di lengan. Rasa sakitnya tajam, tetapi ia menekan rasa itu, berusaha fokus. Darahnya menetes ke atas nasi tumpeng yang telah disiapkan sebagai sesaji. Dalam hati, ia berdoa agar makhluk gaib mendengar panggilannya. Saat darahnya menetes, suasana di dalam ruangan terasa berubah. Hawa dingin semakin menguat, dan suara-suara bisikan mulai terdengar lebih jelas. Sinyo menutup matanya, berusaha berkonsentrasi. Dia membayangkan semua harapannya, warung yang ramai, keluarga yang bahagia, kehidupan yang lebih baik. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Setelah beberapa saat, Sinyo membuka matanya. Dia melihat bayangan samar di sudut ruangan. Suara gaib mulai bergema, mengisi udara dengan energi mistis. Kau telah memberikan darahmu, tanda keseriusanmu. Sekarang, apa yang kau inginkan? Suara itu dalam dan menakutkan, membuat Sinyo merinding. Namun, ia merasa seolah-olah terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi. Aku ingin kekayaan, Sinyo akhirnya menjawab, suaranya bergetar. Aku ingin menyelamatkan warungku dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Dengan setiap kata yang diucapkannya, ia merasakan kekuatan gaib. Itu semakin mendekat. Ingati, ada harga yang harus dibayar, suara itu mengingatkan. Sinyo mengangguk, merasakan ketegangan yang mencekam. Dia tahu bahwa pilihannya tidak bisa diubah, dan konsekuensi dari tindakan ini akan menyertainya selamanya. Setelah ritual selesai, Sinyo merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun hatinya dipenuhi rasa takut, ada juga rasa lega. Ia merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Namun, saat ia memandang ruangan, bayangan-bayangan mulai bergerak di sudut matanya. Rasa takut kembali menyergap, dan ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ketika ia berdiri untuk merapikan semua barang, tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan, Sinyo merasa panik. Suara bisikan kembali terdengar, lebih jelas dan lebih dekat. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, seolah makhluk gaib itu telah datang untuk menuntut janjinya. Sinyo meraih ponselnya, berharap bisa menyalakan lampu untuk menerangi ruangan. Namun, ponsel itu mati. Dalam keadaan panik, ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi langkahnya terasa berat. Suara-suara aneh semakin mendekat, menggema di telinganya. Sinyo merasa terjebak dalam kegelapan, antara harapan dan ketakutan. Dengan penuh kecemasan, ia berteriak, "Tolong! Siapa di sini?" Namun, suaranya seolah terperangkap dalam kegelapan. Dalam ketidakberdayaannya, Sinyo menyadari bahwa ia telah melangkah ke dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Kekuatan gaib yang ia panggil kini menjadi bayang-bayang menakutkan yang mengancam hidupnya. Akhirnya, lampu tiba-tiba menyala kembali, dan Sinyo mendapati dirinya kembali di ruang tamu. Semua tampak normal, tetapi ketegangan di dalam hatinya tidak kunjung hilang. Ia melihat darah di atas nasi tumpeng yang telah disiapkan, dan rasa ngeri melanda. Apa yang telah ia lakukan? Apakah semua ini sepadan dengan apa yang akan ia peroleh? Dengan hati penuh keraguan, Sinyo memutuskan untuk tidur. Namun, tidur tidak datang. Ia terbangun berkali-kali, merasakan kehadiran yang aneh. Suara-suara bisikan terus menghantuinya, dan bayangan-bayangan gelap tampak semakin dekat. Dalam pikiran Sinyo, satu hal menjadi jelas, ia telah membuka pintu menuju kegelapan, dan apapun yang terjadi selanjutnya, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Setelah melakukan ritual pesugihan, Sinyo merasakan percampuran antara harapan dan ketakutan. Beberapa hari pertama setelah ritual, kehidupan tampak berjalan normal, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Suasana hati di rumahnya berubah. Lina, istrinya,
tampak cemas dan sering menanyakan tentang perubahannya. Namun, Sinyo hanya bisa tersenyum tipis dan berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Pada hari ketiga setelah ritual, Sinyo mulai merasakan dampak dari apa yang telah ia lakukan. Dia menerima pesanan besar untuk warungnya, lebih banyak daripada yang pernah diterimanya sebelumnya. Pelanggan-pelanggan yang dulu pergi kini kembali berbondong-bondong, dan warungnya kembali ramai. Suara tawa dan obrolan menggema di dalam ruangan, mengisi kembali kekosongan yang sebelumnya menghantuinya. Sinyo merasa seolah-olah hidupnya telah berubah. Ia mulai membeli bahan makanan dalam jumlah besar dan bahkan memperluas menu yang ditawarkan. Dia membeli peralatan masak baru dan mempercantik interior warungnya. Setiap hari, ia semakin merasa bersemangat. Semua usaha kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Dia bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya, dan harapan tentang masa depan yang cerah mulai tumbuh di dalam hatinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang menggerogoti jiwa Sinyo. Suara-suara aneh mulai kembali menghantuinya, lebih sering dan lebih jelas. Dia sering terbangun di tengah malam, merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Dalam kegelapan, dia mendengar bisikan yang seolah mengingatkannya akan perjanjian yang telah dibuat. Kau telah memberikan darahmu, dan saatnya untuk membayar. Suara itu menggema, membuatnya merinding. Sinyo berusaha mengabaikan suara-suara itu, berusaha fokus pada kesuksesan warungnya. Namun, setiap kali ia melihat kesuksesan di depan mata, rasa bersalah itu semakin membesar. Ia mengingat pengorbanan yang dilakukan dalam ritual, darahnya yang dicurahkan, dan bayangan-bayangan gelap yang tampak mendekat. Dalam pikirannya, dia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini adalah harga yang wajar untuk kebahagiaan yang ia peroleh. Suatu sore, saat Sinyo sedang melayani pelanggan, ia melihat seorang wanita tua duduk di sudut warung. Wajahnya pucat, dan mata tuanya tampak penuh dengan kesedihan. Sinyo merasa tertegun, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Wanita itu menatapnya dalam-dalam, seolah bisa melihat ke dalam jiwa Sinyo. Rasa takut merayap ke dalam hatinya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan pekerjaannya. Ketika malam tiba, Sinyo pulang dengan perasaan campur aduk. Ia memutuskan untuk menceritakan pengalaman ini kepada Lina. Di ruang tamu, Sinyo duduk di hadapan istrinya, menatap wajahnya yang penuh kekhawatiran. Lina, aku ingin kau tahu bahwa semua ini untuk kita. Aku telah berusaha keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, ujarnya, berusaha meyakinkan. Lina mengangguk, tetapi mata indahnya tampak berkaca-kaca. Aku tahu, Sinyo, tetapi aku juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kau menjadi semakin gelisah, dan aku merasa ada yang mengawasi kita, dia mengungkapkan dengan suara bergetar. Sinyo merasa hatinya hancur. Ia berusaha meyakinkan Lina bahwa semua akan baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa kegelapan itu semakin mendekat. Hari-hari berlalu, dan meskipun warungnya semakin sukses, Sinyo merasa semakin terasing dari keluarganya. Ia menjadi lebih paranoid, suara-suara aneh terus menghantuinya. Malam-malamnya dipenuhi dengan ketakutan, dan setiap kali ada suara aneh di luar rumah, ia terbangun dengan keringat dingin. Lina sering terbangun dan menanyakan apa yang terjadi, tetapi Sinyo hanya bisa meraih tangan istrinya dan berusaha menenangkan. Suatu malam, saat Sinyo tertidur, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam yang menggeram, menuntut jiwanya. Dia terbangun dengan teriakan, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ketika dia melihat ke samping, Lina sudah terbangun. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Apa yang terjadi, Sinyo? Kau bermimpi buruk lagi? Tanyanya, meraih bahunya dengan lembut. Sinyo mengangguk, tetapi tidak bisa menjelaskan. Dia tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi, itu adalah peringatan. Suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Bayar harga yang telah kau ambil, suara itu mengancam. Dalam keputusasaannya, Sinyo mulai mencari cara untuk membatalkan pesugihan. Ia mencoba kembali ke dukun, tetapi merasa ragu.
Ia tahu bahwa dukun itu mungkin tidak akan memberinya jalan keluar. Mungkin, tidak ada jalan kembali. Setiap hari, beban di pundaknya semakin berat, dan rasa bersalah semakin menghantuinya. Suatu malam, ketika semuanya tampak gelap dan sunyi, Sinyo keluar ke teras dan melihat ke langit. Bulan purnama bersinar terang, seolah mengawasi segala sesuatu yang terjadi di bawahnya. Dalam keheningan itu, ia mulai meresapi semua yang telah terjadi. Apakah semua kekayaan ini sepadan dengan harga yang harus dibayar? Apa yang akan terjadi pada keluarganya jika makhluk gaib itu datang menagih janji? Sinyo merasa terjebak. Dia telah memasuki jalan gelap yang sulit untuk dilalui. Dalam momen refleksi itu, dia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia peroleh tampak semu. Kekuatan gaib yang ia panggil kini menjadi bayangan menakutkan yang mengancam hidupnya dan keluarganya. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi di saat yang sama, ia merasa tidak ada jalan lain. Dia harus terus bergerak maju, meskipun kegelapan mengintai di setiap langkahnya. Setelah beberapa saat merenung, Sinyo kembali ke dalam rumah. Ia menemukan Lina sedang duduk di sofa, memegang foto keluarga mereka. Wajahnya tampak penuh kerinduan. Sinyo merasa hatinya hancur melihat kondisi istrinya. "Lina, maafkan aku," katanya, suaranya penuh sesak. "Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan." Malam itu, Sinyo bertekad untuk mencari cara untuk mengembalikan kehidupan mereka seperti semula. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Namun, dalam hatinya, ia mengetahui bahwa kegelapan yang ia panggil mungkin tidak akan pernah meninggalkannya. Dan setiap detik yang berlalu, dia merasa semakin dekat dengan takdir yang kelam. Hari-hari berlalu, dan Sinyo merasakan dampak dari keputusan yang telah ia ambil. Meskipun warungnya terus ramai dan rezeki mengalir, suasana di rumahnya semakin kelam. Setiap kali Sinyo melangkah ke dalam rumah, ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti. Kehidupan sehari-hari yang tampaknya normal dipenuhi dengan ketegangan yang tak terlihat. Lina, istrinya, tampak semakin cemas dan sering terjaga di malam hari, seolah merasakan kehadiran yang tidak diinginkan. Suatu malam, ketika Sinyo pulang dari warung, ia melihat Lina duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Wajahnya tampak lelah dan penuh kecemasan. "Sinyo, aku merasa ada yang tidak beres," ucap Lina, suaranya bergetar. "Aku terus bermimpi tentang bayangan gelap dan suara-suara aneh." Sinyo merasakan hatinya tertekan. Ia ingin meyakinkan istrinya bahwa semua akan baik-baik saja, tetapi ia tahu bahwa kegelapan itu semakin mendekat. Malam itu, Sinyo terbangun dengan keringat dingin. Dia mendengar suara langkah kaki di luar rumah, dan jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha untuk tenang, tetapi rasa takut semakin menggerogoti dirinya. Dalam kegelapan, ia teringat pada ritual yang telah ia lakukan dan pada makhluk gaib yang kini tampaknya mengawasi setiap gerakannya. Suara bisikan kembali menghantuinya, mengingatkan akan perjanjian yang telah dibuat. "Kau telah memberikan darahmu, dan saatnya untuk membayar." Suara itu menggema, membuatnya merinding. Keesokan harinya, Sinyo pergi ke warung dengan perasaan yang berat. Ketika ia tiba, suasana di dalam warung tampak ramai seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh. Para pelanggan tampak gelisah, saling berbisik dan melirik ke arah Sinyo. Rasa tidak nyaman mulai menghantuinya ketika ia melihat seorang pelanggan yang tampak ketakutan. "Apa yang terjadi?" Sinyo bertanya kepada salah satu dari mereka. "Sinyo, ada yang bilang bahwa tempat ini angker. Beberapa orang melihat bayangan di sudut ruangan," jawab pelanggan itu dengan suara bergetar. Sinyo merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia ingin membantah, tetapi dia tahu bahwa suara-suara itu bukan hanya dalam pikirannya. Kegelapan yang ia panggil kini mulai menjalar ke kehidupan orang-orang di sekitarnya. Hari demi hari, semakin banyak pelanggan yang mulai menjauh. Suara-suara bisikan semakin sering terdengar, baik di dalam maupun di luar warung. Sinyo merasa terasing dan ditinggalkan. Ia berusaha keras untuk tetap menjalankan bisnisnya, tetapi semakin sulit untuk mengabaikan ketakutan yang menyelimuti. Lina,
yang sebelumnya tampak penuh harapan, kini menjadi semakin murung. Suatu malam, ia mendekati Sinyo dan berkata, "Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini." Sinyo merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa istrinya merasa tertekan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa ia kendalikan. Suatu malam, saat Sinyo terbangun dari tidur, ia melihat Lina duduk di tepi tempat tidur, wajahnya pucat. "Aku tidak bisa tidur. Aku terus mendengar suara-suara yang memanggilku," katanya dengan nada ketakutan. Sinyo merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata istrinya. "Lina, ini semua akan segera berakhir. Aku akan mencari dukun dan meminta bantuan," ujarnya, berusaha meyakinkan. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, Sinyo merasakan rasa cemas yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan dukun atau apakah dukun bisa membantunya setelah semua yang telah terjadi. Ketika ia tiba, dukun itu sedang duduk di kursi kayunya yang tua, menatap Sinyo dengan mata tajam. "Apa yang kau inginkan, anak muda?" tanyanya. Aku ingin membatalkan pesugihan. Semua ini tidak berjalan dengan baik. Keluargaku hancur," Sinyo menjawab dengan suara bergetar. Dukun itu mengangguk dengan tenang. "Setiap ritual memiliki konsekuensi. Kau telah memanggil sesuatu yang tidak seharusnya kau panggil." Sinyo merasa tertegun mendengar kata-kata itu. "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara mengakhiri semua ini?" tanyanya, penuh harapan. "Kau harus melakukan ritual lain, tetapi kali ini, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga. Bukankah kau telah memberikan darahmu? Sekarang, kau harus memberikan sesuatu yang lebih dari itu," jawab dukun dengan serius. Sinyo merasa putus asa. Dia tidak tahu apa yang lebih berharga daripada darahnya. "Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa mengorbankan keluargaku," ujarnya, suaranya penuh ketakutan. Namun, dukun itu hanya menggelengkan kepala. "Kau harus memilih, anak muda. Jika tidak, kegelapan akan terus mengikutimu, dan semua yang kau cintai akan hancur." Kembali ke rumah, Sinyo merasa bingung dan tertekan. Dia melihat Lina terbaring di tempat tidur, wajahnya tampak pucat dan lelah. Dalam hati, ia merasa bersalah. Semua ini terjadi karena keputusasaannya. Ia tidak bisa membiarkan kegelapan merenggut orang-orang yang ia cintai. Malam itu, Sinyo terbangun lagi, kali ini dengan rasa cemas yang lebih mendalam. Ia mendengar suara-suara bisikan yang lebih keras, dan rasa ketakutan menyelimuti dirinya. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan hitam melintas di dinding. "Kau harus membayar," suara itu menggema, membuatnya merinding. Sinyo merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Akhirnya, setelah beberapa malam terjaga, Sinyo memutuskan untuk melakukan ritual lain. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya, meskipun dengan risiko yang sangat besar. Dalam kegelapan malam, ia menyiapkan semua barang yang diperlukan, berdoa agar makhluk gaib itu mendengarnya. Ketika ritual dimulai, hawa di sekelilingnya terasa semakin dingin. Sinyo merasakan tekanan di dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang ingin menghimpitnya. Ketika ia melukai dirinya kembali, dia merasakan sakit yang luar biasa, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Dengan setiap tetes darah yang jatuh, ia berdoa agar kegelapan itu pergi. Namun, saat ritual berlangsung, bayangan hitam itu semakin mendekat. Sinyo merasakan kehadiran makhluk gaib yang menuntut. "Apa yang kau berikan sebagai tumbal kali ini?" Suara itu bertanya, dan Sinyo merasa jiwanya terancam. Dalam ketakutan, ia berteriak, "Aku akan memberikan apapun yang kau mau. Tolong, jangan hancurkan keluargaku." Namun, saat itu juga, ia mendengar suara jeritan dari dalam rumah. Sinyo berlari ke arah suara itu, dan ketika ia membuka pintu, ia melihat Lina terjatuh di lantai, wajahnya pucat dan tidak berdaya. "Sinyo, tolong," ucap Lina dengan suara lemah. Sinyo merasa jantungnya hancur.
Dalam sekejap, ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan yang diambilnya, dan karma telah datang untuk menuntut balas. Akhirnya, Sinyo terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa semua kekayaan yang ia peroleh tidak ada artinya jika itu mengorbankan orang-orang yang ia cintai. Dalam momen terakhirnya, ia berdoa agar Lina selamat dan berjanji untuk memperbaiki semuanya, meskipun ia tahu bahwa kegelapan yang ia panggil mungkin tidak akan pernah meninggalkannya. Karma yang menyakitkan kini menjadi bagian dari hidupnya, dan ia harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Setelah malam yang penuh ketegangan, Sinyo terbangun dengan perasaan hampa yang mendalam. Ia melihat Lina terbaring di sampingnya, wajahnya masih tampak pucat. Sinyo merasa terjebak dalam lingkaran kesedihan yang sulit untuk dipecahkan. Dalam pikirannya, ia mulai menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan yang ia ambil. Rasa bersalah menyelimuti hatinya, merasa seolah ia telah mengkhianati orang yang paling dicintainya. Setiap pagi, Sinyo berusaha untuk tetap berfungsi, tetapi atmosfer di rumah terasa berat. Lina tidak berbicara banyak, dan saat dia berbicara, suaranya tampak lemah. Sinyo, aku merasa ada yang tidak beres, ucap Lina dengan nada cemas. Sepertinya ada yang mengawasi kita. Sinyo hanya bisa mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa kegelapan yang ia panggil kini menuntut lebih dari sekadar darahnya. Kehidupan sehari-hari di warung mulai terasa tidak nyaman. Meskipun masih ada beberapa pelanggan yang setia, banyak orang yang mulai menjauh. Mereka berbicara di belakang, mengaitkan warungnya dengan hal-hal mistis yang tidak dapat dijelaskan. Sinyo merasakan tatapan curiga dari orang-orang di sekitarnya, dan setiap bisikan seolah menambah beban di pundaknya. Suara-suara aneh kembali menghantuinya, dan ia merasa seolah makhluk gaib itu semakin mendekat. Suatu malam, Sinyo terbangun dari tidur dan mendapati Lina tidak ada di sampingnya. Hatinya berdebar kuat saat ia mencari-cari di seluruh rumah. "Lina!" teriaknya, panik. Ia segera menuju ke ruang tamu, dan di sana ia menemukan Lina dengan tatapan kosong, duduk di lantai. "Lina, apa yang terjadi?" tanyanya dengan cemas, berusaha mendekatinya. Lina tidak menjawab, hanya menatap kosong ke arah dinding. Sinyo merasakan ketakutan yang mengerikan. Ia berusaha mengguncang bahu Lina, dan akhirnya istrinya kembali ke kesadarannya. "Sinyo, aku melihat bayangan. Mereka datang untuk kita," ucap Lina dengan suara serak. Sinyo merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa kegelapan itu telah merasuki istrinya, dan ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dengan tekad yang bulat, Sinyo memutuskan untuk kembali menemui dukun. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya adalah dengan mengakhiri semua ini. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, ia mengalami perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Saat tiba di rumah dukun, suasana di sana terasa berbeda. Dukun itu menatap Sinyo dengan serius. "Kau kembali, apa yang kau inginkan?" tanyanya. Sinyo merasakan ketegangan di dalam dirinya. "Aku ingin mengakhiri semua ini. Keluargaku dalam bahaya," ujarnya dengan suara penuh pengharapan. Dukun itu mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan rasa iba. "Kau telah memasuki dunia yang dalam, Sinyo. Tidak mudah untuk keluar dari sana. Apa yang kau berikan sebagai tumbal kali ini?" Sinyo merasa tertegun. Ia tidak tahu apa yang bisa ia korbankan lagi. "Aku tidak tahu," jawabnya, suaranya mulai bergetar. Dukun itu menarik napas dalam-dalam. "Kau harus memikirkan dengan serius. Jika tidak, kegelapan akan terus mengejarmu, dan keluargamu akan menjadi korban." Sinyo merasakan beban di dadanya semakin berat. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan Lina dan anaknya, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan mereka. Setelah meninggalkan rumah dukun, Sinyo kembali ke rumah dengan rasa putus asa. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Ketika ia memasuki rumah, ia mendapati Lina sedang memegang foto keluarga mereka yang sudah usang. "Sinyo, aku merasa semakin tidak berdaya. Kita harus melakukan sesuatu,"
ucap Lina dengan suara lembut tetapi penuh ketakutan. Sinyo merasakan hatinya hancur melihat istrinya dalam keadaan seperti itu. Lina, aku akan mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Aku berjanji, ujarnya, berusaha meyakinkan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin bingung. Apa yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan keluarganya? Malam-malam berikutnya menjadi semakin menakutkan. Sinyo sering terbangun dengan suara bisikan yang memanggil namanya. Di sudut ruangan, ia sering melihat bayangan gelap yang bergerak-gerak. Setiap kali ia melihat ke arah bayangan itu, rasa takutnya semakin besar. Ia merasa seolah makhluk gaib itu sedang menunggu untuk mengambil apa yang telah dijanjikan. Suatu malam, saat Sinyo terbangun, ia melihat Lina terbaring di sampingnya, tetapi wajahnya tampak sangat pucat. Sinyo, aku tidak bisa tidur. Mereka datang, ucap Lina dengan suara gemetar. Sinyo merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang kau lihat, Lina? Tanyanya, berusaha menenangkan. Aku melihat bayangan-bayangan gelap di luar jendela. Mereka ingin masuk, jawab Lina, air mata mengalir di pipinya. Sinyo merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk melakukan ritual lagi, meskipun ia tahu bahwa ini bisa menjadi jalan buntu. Ketika malam tiba, Sinyo menyiapkan semua barang yang diperlukan. Dengan hati bergetar, ia mulai melakukan ritual, berharap ini adalah cara untuk mengakhiri semua penderitaan. Ia merasakan ketegangan di udara, dan suara bisikan semakin jelas. Kau harus membayar, suara itu menggema, membuatnya merinding. Sinyo melukai dirinya lagi, merasakan sakit yang tajam. Setiap tetes darah yang jatuh terasa seperti taruhan nyawa. Ketika ia berdoa, ia berharap agar makhluk gaib itu mendengar panggilannya dan mengakhiri semua ini. Namun, saat ia berdoa, bayangan hitam itu semakin mendekat, dan ia merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam keputusasaannya, Sinyo berteriak, "Tolong! Aku tidak ingin kehilangan keluargaku." Namun, suara bisikan itu semakin keras, seolah-olah makhluk gaib itu sedang menuntut bayaran yang lebih besar. Kau harus memilih, Sinyo. Apa yang akan kau berikan? Suara itu menegaskan. Ketika ritual berakhir, Sinyo merasa seolah-olah beban di pundaknya semakin berat. Ia tahu bahwa kegelapan yang ia panggil mungkin tidak akan pernah meninggalkannya. Dan saat ia melihat Lina, ia menyadari bahwa ia harus berjuang untuk menyelamatkan orang-orang yang ia cintai, meskipun dengan risiko yang sangat besar. Kehidupan yang ia jalani kini dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan. Sinyo terjebak dalam dilema antara kekayaan yang ia peroleh dan kehidupan yang ia hancurkan. Dalam momen-momen terakhir, ia berdoa agar kegelapan itu pergi dan keluarganya selamat, meskipun ia tahu bahwa keputusan yang telah ia ambil mungkin sudah terlambat untuk diubah. Malam itu, Sinyo terbangun dengan rasa cemas yang menyelimuti. Suara bisikan yang mengganggu semakin menguat, dan ia merasa seolah makhluk gaib yang selama ini ia panggil semakin mendekat. Dalam kegelapan, bayangan hitam melintas di depan matanya, dan rasa takut menyergapnya. Sinyo merasa terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan, dan ia tidak tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini. Ketika matahari terbit, Sinyo merasakan berat di dadanya. Ia menatap wajah Lina yang terbaring di sampingnya, wajahnya tampak pucat dan lelah. Sinyo merasakan penyesalan yang mendalam. Dalam hati, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang ia ambil. Ia telah mengorbankan kebahagiaan dan ketenangan keluarganya demi kekayaan yang seharusnya membawa kebahagiaan. Hari itu, Sinyo memutuskan untuk pergi ke warung. Ia ingin berusaha sekuat tenaga agar usaha yang telah ia bangun tidak hancur. Namun, saat tiba di warung, suasana terasa mencekam. Beberapa pelanggan menatapnya dengan rasa curiga, dan bisikan-bisikan di antara mereka semakin jelas. Sinyo merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah semua orang di sekitarnya tahu tentang kegelapan yang mengikutinya. Ketika ia melayani pelanggan, suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih jelas.
Kau harus membayar harga yang telah kau ambil, suara itu menggema di telinganya. Sinyo merasa ketakutan yang luar biasa dan berusaha untuk tetap tenang, tetapi saat matanya beralih ke sudut ruangan, ia melihat bayangan gelap yang menunggu. Rasa ngeri melanda, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Dalam keputusasaannya, Sinyo memutuskan untuk kembali ke dukun. Ia merasa terdesak dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Saat tiba di rumah dukun, suasana terasa berbeda. Dukun itu menatapnya dengan tatapan serius, seolah mengetahui apa yang telah terjadi. "Apa yang kau inginkan, anak muda?" tanyanya, suaranya berat dan penuh makna. "Aku ingin mengakhiri semua ini. Keluargaku dalam bahaya, dan aku tidak bisa terus hidup seperti ini," jawab Sinyo, suaranya bergetar penuh harapan. Dukun itu mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan rasa iba. "Kau telah memanggil sesuatu yang tidak seharusnya kau panggil. Semuanya ada harganya." Sinyo merasakan ketakutan yang mendalam. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya penuh keputusasaan. "Kau harus melakukan ritual lain, tetapi kali ini, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga. Jika tidak, kegelapan itu akan terus mengikutimu dan mengancam keluargamu," jawab dukun dengan serius. Kembali ke rumah, Sinyo merasa bingung dan tertekan. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan Lina dan anak mereka. Dalam perjalanan pulang, ia melihat wajah-wajah yang dikenal, tetapi semua orang tampak menghindarinya. Sinyo merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia merasa terasing dari dunia yang pernah ia kenal. Malam itu, saat Sinyo terbaring di tempat tidur, ia mendengar suara bisikan yang semakin mendekat. "Bayar hargamu, Sinyo," suara itu bergetar. Ia berusaha untuk tidak panik, tetapi ketakutan menyelimuti. Dalam kegelapan, bayangan-bayangan itu semakin dekat, dan ia merasakan tekanan yang luar biasa. "Aku tidak bisa kehilangan keluargaku," teriaknya, tetapi suaranya hanya teredam dalam kesunyian malam. Dalam keputusasaannya, Sinyo tahu bahwa ia harus melakukan ritual terakhir. Ia menyiapkan semua barang yang diperlukan dan menyalakan dupa. Dengan hati berdebar, ia memanggil makhluk gaib itu lagi. "Aku datang untuk memenuhi janjiku. Apa yang kau inginkan?" teriaknya, merasa terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Suara itu kembali, lebih mengancam. "Kau harus memilih, Sinyo. Apa yang lebih penting, kekayaan atau keluargamu?" Sinyo merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah saat terakhir. Dengan air mata di pipinya, ia berteriak, "Aku memilih keluargaku. Tolong, jangan ambil mereka." Bayangan hitam itu semakin mendekat, dan Sinyo merasakan tekanan di dadanya. Dalam ketidakberdayaannya, ia berdoa agar semua ini berakhir. "Tolong, biarkan mereka selamat. Aku akan melakukan apapun." Namun, saat itu juga, suara gaib itu hanya tertawa, seolah menantang. Sementara itu, di dalam rumah, Lina terbangun dan merasakan ada yang tidak beres. Saat ia melihat Sinyo, ia melihat ketakutan di wajah suaminya. "Sinyo, ada apa?" tanyanya, tetapi Sinyo tidak bisa menjawab. Ia merasa terjebak antara dua dunia, antara harapan dan kegelapan. Ketika malam semakin larut, bayangan hitam itu akhirnya mengambil bentuk. Sinyo melihat sosok menakutkan berdiri di hadapannya, wajahnya samar tetapi penuh dengan ancaman. "Kau telah memanggilku, dan kini saatnya untuk membayar." Suara itu menggema, membuat Sinyo terdiam. Dalam momen terakhir, Sinyo berusaha untuk melindungi keluarganya. Ia meraih tangan Lina dan berkata, "Aku mencintaimu, apapun yang terjadi, ingatlah itu." Namun, saat ia berusaha melindungi, makhluk itu mulai mengulurkan tangannya. "Kau tidak bisa melarikan diri dari pilihanmu, Sinyo." Dengan rasa putus asa, Sinyo berteriak, "Jangan. Tolong, jangan ambil mereka." Namun, suara itu hanya tertawa, dan dalam sekejap, semua terasa gelap. Sinyo merasakan tubuhnya lemah, dan saat ia terjatuh, ia melihat Lina terjatuh bersamanya. Ketika semua berakhir, Sinyo terbangun dalam kegelapan.
Dia merasakan kesepian yang mendalam. Dalam keheningan malam, ia menyadari bahwa semua yang ia cintai telah hilang. Kegelapan kini menyelimutinya tanpa ampun. Dalam hati, ia merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi sudah terlambat. Akhir cerita ini adalah pelajaran pahit tentang konsekuensi dari pilihan hidup yang salah. Sinyo telah membayar harga yang sangat mahal untuk kekayaan yang ia cari. Keluarganya hancur, dan ia terjebak dalam kegelapan yang ia panggil sendiri. Dalam kesepian dan penyesalan, ia menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan. Semua yang ia inginkan telah hilang, dan kini hanya tersisa kegelapan yang abadi.